atas kesediaannya mau mengajarkan kami di kelas ini. Pak Tata, terima kasih sudah hadir. Teman-teman semua yang sudah hadir pagi-pagi, memang kelas kita pagi ya, tapi kesediaan kalian hadir lebih awal bersama Pak Hans di sini sangat membuat saya senang. Pak Hans, hari ini karena kebutuhan kami diapresiasi seni itu belajarnya separuh semester itu teori, konsep-konsep, ngobrol-ngobrol dengan Pak Tata soal budaya dan seni. Separuh semester lagi tuh kita ngerjain proyek. Nah, kami harap seperti poin yang pernah saya kirimkan ke Pak Hans, kami minta Pak Hans bisa mengelaborasi kami soal dasar-dasar seni, musik, bunyi-bunyian, dan itu yang secara konseptual ya, supaya kita lebih sadar musik melampaui yang pemahaman umum ini tentang musik. Jadi kami mau menerima apa yang Pak Hans ketahui yang membuat kami semua bisa lebih tahu tentang musik, merasa lebih dekat dengan pengkajian musik lah. Kemudian itu yang pertama secara konseptual. Yang kedua, kami harap Pak Hans bisa bantu teman-teman, kita lagi bikin project nih. Jadi di belakang project anak-anak tuh mereka tergantung mereka milihnya komponen seni apa yang mau mereka kolaborasikan. Ada syair, ada musik, ada visual, atau ada peran, atau ada ya seni peran atau tari. Itu aspek musiknya Pak Hans bisa bantu mereka secara teknis gitu, kira-kira mencocokkan musik dengan komponen yang lain tuh biar match itu gimana, atau sebenarnya tidak match juga nggak apa-apa. Jadi mohon penjelasannya secara itu artistik dan estetis sekaligus secara konseptual. Terima kasih Pak Hans, waktu dan tempat dan jaringan kami persilakan. Mohon maaf saya pengantarnya agak panjang. Silakan Pak Hans. Ya baik, terima kasih Pak Altin. Selamat pagi Pak Altin, Pak Tata, dan teman-teman semua. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ya, kan banyak yang belum kenal dengan saya. Kan nama saya Nugraha Setia Cahya Widianta, kalau panggilan akrabnya biasa dipanggil Hans ya. Jadi panggilnya Hans saja supaya lebih akrab ya. Latar belakang saya musik, musik klasik sebetulnya. Saya biola, spesialis saya biola, pemain orkestra. Jadi saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia orkestra sebetulnya. Tetapi semakin ke sini saya juga ingin mempelajari juga tentang teknologi musik, tentang musik digital, karena menurut saya itu hal yang penting kita ketahui, karena sekarang ini kan banyak teknologi yang menggantikan musisi. Jadi seperti pemain orkestra sudah bisa digantikan dengan VST misalkan. Jadi kita dengar musik-musik film itu orkestranya penuh, tetapi sebetulnya itu adalah dimainkan dengan teknologi. Ya, tetapi gini teman-teman, kita tidak akan membahas secara teknis tentang musik digital ya, tapi kita membahas tentang konsep bagaimana kita ini ya merancang atau membuat konsep musik sebagai musik latar gitu ya, musik latar untuk proyek kita, entah itu untuk visual sebagai latar musik visualisasi yang sudah kita buat, atau mungkin musik sebagai karya musik itu sendiri ya. Saya akan share screen ya teman-teman ya. Ya udah muncul ya teman-teman. Sudah Pak Hans. Iya. Ya baik, jadi konsep dasar ya musik ilustrasi atau sering disebut musik scoring. Musik scoring itu biasanya istilah-istilah yang dalam dunia film ya teman-teman ya. Scoring itu artinya filmnya itu di score, kan score itu di dalam musik itu seperti partitur gitu ya. Jadi memang ada partitur yang ditempelkan di dalam musik itu. Nah, tetapi tidak selalu musik itu dalam film itu tidak selalu dia tuh berbasis pada scoring atau partitur. Ada juga yang dia tidak ada nada, hanya bunyi-bunyian gitu, tetapi match dalam visual itu gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya pengen tanya dulu ke teman-teman. Oh ya, ini belum. Sebelumnya ini yang akan kita bahas ya. Jadi ada 4 poin ini ya. Apa itu musik scoring?
apa sih pentingnya musik scoring dan cara kerja scoring nanti bagaimana. Terus kemudian yang keempat ini yang menurut saya mungkin penting ya, ini penting yang keempat, bagaimana membuat scoring jika kita tidak bisa bermain alat musik. Nah, saya kan tidak tahu latar belakang teman-teman ini apakah memang teman-teman ini suka bermain alat musik atau memang teman-teman punya basic bermain alat musik atau tidak gitu. Terus yang tidak bisa bermain musik gimana? Apakah bisa bikin scoring? Nah, ini akan kita bahas juga nanti ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas itu, saya ingin tanya nih ke teman-teman. Teman-teman sudah setengah semester ini ya, sudah setengah semester lebih ya, sudah hampir UAS juga kan, ini bulan depan kita sudah hampir selesai. Jadi mungkin teman-teman sudah ada bayangan ini untuk mengapresiasi seni atau musik ya, karena musik adalah bagian dari seni juga kan. Jadi menurut teman-teman, musik yang bagus itu adalah musik yang bagaimana? Coba ada yang berani jawab nggak? Ini bukan persoalan jawaban benar atau salah ya teman-teman ya. Silakan jawab aja, nggak usah takut salah atau benar. Ini bukan persoalan salah dan benar. Yuk teman-teman, ada yang mau jawab? Silakan. Kalau nggak ada saya tunjuk ya teman-teman ya. Oh ya, ada yang lewat chat ini ya. Oh, Pak Ans boleh menunjuk ya. Oke, saya tunjuk. Teman-teman nggak usah takut jawaban salah, enggak. Ini bukan perkara benar dan salah ya. Saya boleh menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Kalau saya musik yang bagus itu apa namanya? Yang nyaman dan juga enak didengar, Pak. Jadi Nyaman dan enak didengar. musik itu seirama dengan apa namanya? Irama jantung. Nah, apa kalau ya jadi ini tergantung genrenya juga sih. Kalau memang cocok sama saya, berarti saya anggap musik itu bagus gitu, Pak. Oh iya, tergantung genrenya juga ya. Iya, Adi Prima ya. ya. Kalau musiknya cocok dengan seleranya Adi, berarti musik itu bagus ya. Terus juga Iya, seirama atau enggak gitu kan. Ya oke, jawaban yang bagus ya. Yang lain, saya pengen jawaban yang lain juga. Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Jivon. Iya Pak, menurut saya musik yang bagus itu musik yang bisa memotivasi gitu Pak. Gitu aja. Bisa memotivasi ya. Ya, Oke, sip. Ya, jawaban yang bagus juga. Ya, gantian yang cewek ya. Dari tadi udah cowok-cowok. Lisa M. Nanggulan. Halo, Lisa. Ya, Halo, Pak. ya, silakan. Apa menurut Lisa, apa nih musik yang bagus itu musik yang seperti apa sih? Kalau menurut saya sih yang banyak dinikmatin orang sih, Pak. Yang bisa dinikmatin orang ya? Ya. Oke, ya bagus juga jawabannya. Satu lagi ya. Satu lagi, ada yang ingin menjawab? Saya pengen menjawab, Pak. Oh iya, silakan Edwin. Menurut saya musik yang bagus itu musik cover sih, Pak. Tapi dari genre ini apa genre modern dia cover ke orkestra. Kalau sebelum di cover gitu gimana? Berarti tidak bagus atau gimana? Ini sih Pak, apa lebih kreatif mereka notnya kan lebih bagus di perpaduan gitu loh Pak. Jadi ini ya lebih beda sama yang aslinya ya. Ya Pak, lebih variatif gitu ya maksudnya ya. Ya. Oke Edwin ya. Oke, terima kasih Edwin. Ya. Oke teman-teman, tidak ada jawaban yang salah ya. Ini bukan perkara jawaban salah atau benar. Jadi saya merangkum dari jawaban teman-teman dengan satu kata. Jadi musik yang bagus itu adalah musik yang relevan ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya tidak ada musik yang jelek kalau bagi kita melihat dari kacamata ini ya, kacamata seni musik, sebetulnya tidak ada musik yang jelek. Musik yang false pun belum tentu itu jelek, karena bisa jadi memang itu sengaja dibikin false gitu.
Teman-teman tuh pernah ini nggak ngelihat kayak seperti karya-karya avant-garde seperti John Cage. Kalau teman-teman belum pernah lihat, coba nanti searching di YouTube John Cage gitu. Bahkan John Cage pernah membuat karya musik 433. Itu 433 tuh durasinya 4 menit 33 detik dan itu tidak ada bunyinya sama sekali. Tidak ada bunyinya sama sekali. Jadi musiknya itu ya berasal dari penonton. Dari penonton yang menggerutu atau penonton yang gelisah, ini apa sih? Kok nggak main-main gitu, kan nggak main, kan itu ada pianis yang duduk di depan piano gitu, tapi nggak ngapa-ngapain, dia cuma lihat stopwatch gitu, terus dihitung, dia juga baca ketukan juga, tetapi nggak ada bunyinya. Nah, bunyinya itu dari penonton. Jadi bunyi-bunyian di sekitar kita itu dianggap John Cage itu adalah musik, dan diamnya dari musik, diam itu juga termasuk bagian dari musik. Nah, itu kalau dalam konteks musik avant-garde itu bagus. Ya, tapi kalau kita konteksnya lain, kita pakai konteks musik tonalitas. Tonalitas itu musik yang berbasis pada nada ya, pada nada dasar, pada teori musik, ilmu harmoni dan sebagainya, itu yang disebut tonalitas. Itu dibilang musik John Cage itu yang nggak cocok, karena apa? Nggak relevan. Jadi relevan ini akan jadi kata kunci kita nanti sampai akhir pembahasan kita ya. Jadi relevan kuncinya. Kayak tadi ada yang bilang cocok nggak dengan genre kita gitu. Misalkan saya suka genre jazz, belum tentu nanti Edwin suka jazz. Belum tentu nanti Edwin bilang wah musik jazz itu jelek. Ya karena apa? Karena nggak relevan dengan seleranya Edwin. Misalkan seperti itu. Musik jazz bagus bagi saya karena relevan dengan seleranya saya. Nah, begitupun juga di kompetisi-kompetisi musik. Itu pasti akan ada kriteria penilaian. Nah, bagus jeleknya, apakah yang tidak menang di kompetisi musik itu apakah bisa kita bilang jelek? Itu kan belum tentu kan, belum tentu, bisa jadi itu lebih bagus, yang nggak menang itu lebih bagus daripada yang menang. Tetapi kenapa yang menang itu bisa mendapatkan juara? Karena itu relevan dengan kriteria penilaian. Jadi selalu ada relevansinya. Jadi dalam konteks apa dan musiknya itu cocok atau enggak. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan teman-teman untuk membuat musik latar ya, nanti relevan atau enggak. Itu apakah musik itu bisa benar-benar menggambarkan dari visualnya itu, atau justru malah membuat makna lain yang tidak nyambung dengan visualnya itu. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut itu ya. Jadi relevan ini ya. Jadi dalam kompetisi musik pun seperti itu. Nanti teman-teman kalau misalkan ikut kompetisi musik, bukan berarti siapa yang paling jago dia yang akan menang, nggak lihat kriteria penilaiannya. Saya pernah punya pengalaman dulu di protes ya, waktu saya menjadi penilai ya, waktu menjadi juri di salah satu kompetisi. Nah, waktu itu memang kriteria penilaian, saya lupa itu hari apa ya, mungkin hari Valentine atau apa ya, yang penting kriteria penilaiannya itu tentang bagaimana si penampil itu bisa menyampaikan rasa, jadi bisa menyampaikan rasa lewat musiknya itu. Nah, ada anak yang jago banget main pianonya tuh, speednya tinggi dan segala macam, itu pokoknya jago lah, kelihatan dia musisi yang skillnya tinggi, kelihatan banget. Nah, pada waktu itu kan itu nggak relevan dengan kriteria penilaian yang lebih mengutamakan penyampaian rasa di situ. Nah, jadi dia nggak menang. Dan ketika kami keluar, diprotes sama orang tuanya, lu ini apa-apaan? Anak saya jago banget mainnya, kenapa nggak menang ya? Tapi dia tidak memahami bahwa musik yang bagus itu bukan soal skill dan sebagainya, tetapi kuncinya adalah relevan, cocok nggak. Ini dalam konteks apapun selalu seperti ini. Kita melihat musik kontemporer, kita bisa bilang bagus. Kontemporer ini ya teman-teman ya. Mungkin sudah pernah dibahas ya sama Pak Ali. Saya juga karena saya juga tidak mengikuti kelas ini ya. Ya, kontemporer itu yang kekinian gitu. Jadi dia udah keluar dari pakemnya. Itu bisa kita sebut bagus karena kita melihat dalam kacamata itu. Tapi ketika kita melihat dalam kacamata musik yang atonal, musik yang memang dia dibatasi dengan teori-teori musik, dengan ilmu harmoni yang memang tidak boleh dilanggar di situ. Misalkan nada C, E, G itu kan harmonis. Ketika C dipadukan dengan cis itu menjadi disonan. Nah, di dalam teori musik itu tidak relevan, tapi di dalam musik kontemporer misalkan itu bisa dikatakan bagus karena relevan dengan konteksnya. Jadi kata kunci kita adalah
relevan itu ya sebelum kita nanti lanjut untuk pembahasan selanjutnya. Oke, baik teman-teman sering kan mendengar istilah soundtrack ya. Soundtrack sering dengar kan? Istilah soundtrack film ya. Misalkan soundtrack filmnya Perahu Kertas itu kan ada lagunya kan, yang perahu kertasku kan melaju, nana dan seterusnya itu ya. Apa sih itu soundtrack menurut teman-teman? Coba saya pengen satu jawaban. Menurut ini ya, ini cuman istilah soundtrack aja. Apa itu menurut teman-teman soundtrack secara umum ya? Coba Prima, coba soundtrack itu apa menurut Prima? Kalau menurut saya itu kayak pendukung dari sebuah apa itu Pak namanya film Iya, apa pendukung film. kayak Hmm? lebih kalau saya kan suka nonton apa itu namanya Pak anime ya. Jadi setiap Anime, karakter itu ya. kalau dimunculin ada apa namanya soundtracknya sendiri-sendiri. Jadi kayak penanda gitu loh. Oh karakter ini mau muncul. Oh karakter ini mau muncul. Nah, Ciri seperti itu khas Pak ya. kalau ini ya Pak. Iya ciri Itu, khas Pak. itu berupa apa? Berupa musik kah atau lagu yang ada liriknya atau apa? Ada Halo? juga yang Hmm? lagu, tapi ada juga yang cuma instrumen doang gitu loh Pak. Iya, iya, oke, oke. Sip. Oke, terima kasih Prima. Ya, oke ya. Nah, Jadi pandangan dari Prima ya, oke, betul ya. Jadi bisa berupa lagu, artinya lagu yang musik dan syair, bisa juga cuma instrumental aja, yaitu bagian dari soundtrack, betul. Tapi di masyarakat umum yang saya tahu ya, itu sering menyebut soundtrack itu dikaitkan dengan lagu, misalkan OST film Perahu Kertas kan ada lagunya, kan itu yang mau di Hyundai ada lagunya juga itu, terus kemudian OST film apa original soundtrack gitu ya, kita sering menyebut itu OST original soundtrack, itu ada lagunya, jadi kita kalau dengar lagu itu kita ingat dengan filmnya itu gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya ya Laskar Pelangi, Niji ya betul Pak Alvin. Ada Laskar Pelangi, kita ingat dengan filmnya Laskar Pelangi, lagunya Niji yang Laskar Pelangi itu kita juga ingat dengan film Laskar Pelangi itu. Jadi OST ya, sekarang sebut original soundtrack itu kita kaitkan dengan lagu. Ya itu tidak salah. Saya tidak menyebutkan itu salah ya, saya tidak bilang itu salah. Tetapi sebetulnya kalau kita tilik dari sejarahnya itu kurang tepat teman-teman. Bahwa sound itu kan suara, track itu jalur ya. Jadi jalur suara. Nah ini merujuk pada film di era film masih pakai pita seluloid. Zaman dulu kan masih pakai pita, itu kan pita seluloid. Jadi ada pita untuk gambar, nah ada juga pita untuk suara. Nah, itu yang disebut soundtrack sebetulnya. Jadi jalur untuk suara itu, pita untuk suara itu. Jadi soundtrack itu apakah selalu berkaitan dengan lagu? Enggak. Soundtrack itu semua bunyi-bunyian yang ada di dalam film itu pada waktu itu disebut soundtrack karena itu masih pakai pita seluloid itu, ada pita gambar, terus kemudian ada pendampingnya pita suara. Jadi segala bunyi-bunyian, apapun itu, bunyi langkah kaki, efek suara, itu termasuk bagian dari soundtrack. Jadi ini saya gambarkan di sini ya, sound, kemudian original song, kemudian original score. Itu beda ya, kalau original song itu lebih ke lagu karya, lagu original dari artis, dari band atau dari siapapun ya. Jadi ada lagu dan ada syairnya biasanya, itu biasanya untuk mengidentikan, jadi untuk supaya nanti kalau ingat lagunya ini ingat filmnya itu. Jadi belum tentu ini nanti berkaitan dengan skin, maksudnya dengan adegan dalam film itu terus lagunya itu dimasukkan, belum tentu cocok dengan itu. Tapi kalau original score itu kaitannya dengan untuk membangun emosi dalam setiap adegan itu. Jadi biasanya bukan berupa lagu yang ada syairnya, biasa berupa instrumental biasanya, atau bunyi-bunyian, tidak harus yang ada nadanya, bunyi-bunyian apapun. Nah, kalau yang sound itu juga bagian dari soundtrack juga. Sound itu ya bunyi-bunyian apapun yang ada di situ, bahkan dialog pun juga termasuk soundtrack. Kalau kita merujuk pada istilah soundtrack pada masanya itu ya, pada masa film masih pakai pita seluloid itu,
Berarti dialog itu juga termasuk soundtrack karena jalur pita soundtrack sama track untuk visual itu kan beda. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyebut soundtrack itu semua bunyi-bunyian yang ada di film itu adalah soundtrack. Jadi bukan hanya berbicara tentang lagunya aja ya. Ya ini cuma sekedar ini ya gambaran aja ya dalam film ya. Nah, ini ada pendapat dari Garin Nugroho, tahu ya Garin Nugroho, sutradara. Di scoring itu punya perkembangan besar dalam dramaturgi merujuk pada teori Erving Goffman. Ada yang tahu teori Erving Goffman? Ini teori tentang dramaturgi ya. Jadi bahwa drama dan teater itu berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Jadi ada sandiwara kehidupan gitu. Jadi di kehidupan nyata itu ada dramaturginya sebenarnya, sandiwara. Nah itu ketika dimasukkan dalam dunia panggung itu juga sebisa mungkin penonton itu juga merasakan emosionalnya. Karena dalam dramaturgi ketika dibawa ke dunia panggung seolah-olah itu menjadi kehidupan sosial masyarakat. Jadi bisa merasakan emosinya di situ. Nah, fungsi scoring ini untuk lebih membangun. Misalkan gini, teman-teman, ada yang suka nonton film horor, ketika itu, coba deh teman-teman itu nonton film horor dan dimatikan soundnya, dimatikan musiknya, dimatikan, pokoknya suaranya dimatikan. Itu jadi serem nggak? Kalau saya mencoba, itu tidak seseram waktu saya mendengarkan. Kadang gini ya, waktu di awal-awal film itu kan, sebetulnya nggak ada apa-apa, tetapi soundnya dibuat jadi kita gelisah, jangan-jangan ini nanti habis ini keluar nih hantunya ini, atau biasanya ada orang yang jalan sendirian di lorong gitu kan, terus habis itu kamera yang dekat ya itu musiknya, kemudian musiknya ngikut dengan dramatis gitu, kemudian biasanya ada orang yang menepuk apa, banyak kan adegan film horor yang menepuk pundak gitu, langsung musiknya gitu, itu kita kaget. Padahal itu kalau misalkan soundnya kita hilangkan biasa aja gitu. Jadi perannya adalah scoringnya ini. Jadi yang hebat tuh scoringnya ini dia bisa membangun suasana. Itu ya teman-teman. Kalau nggak percaya coba aja teman-teman lihat apa gitu yang musiknya bisa membangun gitu. Bisa film horor ya yang jelas ketara banget kita bisa lihat suasananya, bisa membuat kita benar-benar jadi gelisah, jadi ada rasa takut gitu. Nah itu coba itunya dimatikan, efeknya tidak akan sedramatis ketika kita mendengar itu ada suaranya. Saya sudah mencoba dan saya rasakan ya seperti itu gitu. Jadi benar bahwa scoring itu benar-benar membangun emosi di situ. Nah, kadang kan kita bahas lah, berarti kan kita harus tahu ya nada-nada apa yang bisa membangun emosi, apakah kita harus tahu teori musik dan sebagainya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi apa pentingnya scoring? Coba saya minta tolong dibaca salah satu, tolong ya. Gilbert Monak Pratama. Halo, Gilbert. Bisa dengar saya? Gilbert? Ketiduran kayaknya ya. Ya, ganti ya, Prasetya Nugraha. Oh, kok malah hilang. Angelina Mienfa. Ya, Nggak, tolong ya, tolong dibaca ini ya. Bisa terlihat kan di layar? Bisa, Pak. Ya. Scoring merupakan hal yang sangat krusial, tetapi tak boleh menjadi hal yang lebih menonjol dari suguhan gambar. Keduanya harus dipadukan secara pas guna memberikan pengalaman yang sesuai dengan pesan yang
yang ingin disampaikan kepada penonton. Pengalaman audionya juga krusial, apalagi musiknya. Jadi tanpa sadar, scoring membawa tujuan yang ingin dicapai oleh gambar itu, dimaksimalkan lagi oleh musiknya. Apakah ingin memberikan rasa sedih, romantis, atau apapun itu. Iya, oke, terima kasih Angelina. Ya, jadi scoring itu krusial, tetapi tidak boleh menonjol dari suguhan gambar. Gitu ya teman-teman. Teman-teman kalau lihat film ya, lihat film terus ketika misalkan lihat film di bioskop itu ketika keluar dari bioskop gitu, apakah yang dibahas itu musiknya? Biasanya ya mungkin ada yang membahas musik memang kalau dia suka musik dan dia pemerhati musik. Tetapi sangat jarang teman-teman. Misalkan wah tadi musiknya pas bagian ini bagus ya. Musiknya ini bagus ya. Jarang kan biasanya wah pas bagian ini skinnya keren ya, pas bagian ini skinnya wah luar biasa ya, dan sebagainya. Karena musiknya tidak boleh terlalu menonjol dan mengalahkan gambarnya gitu. Jadi misalkan musik itu hanya sebagai ini sebagai penguat dari emosional dari gambarnya itu. Di dalam musik ini ada dua hal, teman-teman. Jadi ada musik programa dan musik absolut. Musik programa itu musik yang memang diciptakan untuk menggambarkan sesuatu atau untuk sebuah cerita tertentu. Jadi itu ada makna tertentu, ada sebuah cerita di balik musik programa itu. Termasuk scoring itu termasuk musik programa karena dia dibuat untuk mendukung dari suguhan gambar ya, kan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah musik absolut. Kalau musik absolut itu adalah musik untuk musik itu sendiri. Jadi tidak ada sesuatu apapun di balik itu. Kalau sekarang ini sudah jarang ya musik absolut ya. Mungkin kalau saya ambil contohnya itu di masa klasik ya, musik barat ya, di musik barat di era klasik seperti musiknya Mozart. Itu kita kalau dengar Mozart kita nggak tahu ini musiknya bercerita tentang apa sih. Kita mencari-cari ini bercerita tentang apa sih, karena ya memang nggak ada cerita apapun di balik itu. Mozart membuat musik itu ya untuk musik itu sendiri. Jadi dia bereksplorasi di ilmu harmoni, bereksplorasi di teori komposisi dan sebagainya gitu ya, mengeksplorasi teori musik. Jadi tidak ada cerita di balik itu. Nah, musik scoring itu lebih ke musik programa. Jadi ketika film itu dia menggunakan musik absolut, biasanya orang akan lebih terlena dengan musik itu, akan lebih fokusnya ke musik itu. Nah, itu sebenarnya tujuannya jadi kurang tercapai untuk kita membuat musik latar. Jadi jangan sampai orang itu fokusnya di musiknya itu, wah musiknya nih lagunya apa ya? Kalau udah sampai ada yang nonton seperti itu, berarti scoringnya itu kurang berhasil ya teman-teman ya, kurang berhasil karena kita harus tetap fokusnya ke visualnya, dramatis. Kita nggak ingat musiknya, tetapi kita bisa merasakan bahwa emosi musiknya itu sampai. Dan musik dalam film itu tidak ingin dikenang teman-teman. Artinya bahwa teman-teman melihat film kemudian mengenang musiknya itu tidak selalu seperti itu. Kecuali untuk OST, untuk apa ya, lagu seperti tadi Laskar Pelangi kita mengingat itu ya. Tapi kalau untuk scoring itu kan beda. Kalau yang original song seperti Laskar Pelangi itu memang diciptakan untuk supaya itu bisa lebih ini teman-teman, bisa untuk lebih identik ketika kita mendengar lagu Laskar Pelangi kita ingat filmnya itu. Tapi untuk scoring ini fungsinya beda lagi. Kalau scoring itu untuk membangun emosi di situ. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang tahu ini enggak, komposer seperti Agina Rotama? Jarang ada yang tahu ya, karena memang itu jarang diperhatikan gitu. Scoring itu jarang diperhatikan, tetapi itu hal yang penting sebetulnya. Jadi ya memang scoring tidak minta diperhatikan, teman-teman. Ketika scoringnya jadi sorotan, itu jadi kurang berhasil scoringnya gitu ya. Nangkap ya yang saya maksud ya. Jadi kalau yang nonton visual itu dia lebih tertarik scoringnya, berarti itu kurang berhasil, karena scoring itu untuk membangun emosi dan orang harus fokusnya tetap di gambarnya itu ya.
Kecuali kalau orang-orang yang dia memang pemerhati musik ya, pemerhati scoring gitu ya, pasti dia fokus ke scoringnya ya, itu wajar ya. Tetapi kita berbicara dalam masyarakat umum ya, gitu. Nah, cara kerja scoring ini cara kerja dalam ini ya, dalam industri film ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman membuat project ya tidak harus seperti ini, tetapi ini ya gambaran aja kalau di film itu seperti apa ya. Jadi dengan peran begitu penting, scoring tentu punya proses yang tidak mudah ya. Tantangannya membuat film benar-benar menjadi karya utuh untuk dinikmati. Ya maksudnya karya utuh jadi dari awal sampai akhir itu nyambung. Meskipun nanti melodinya beda-beda, tapi secara karakter, secara rasa nyambung. Itu makanya ketika ada orang yang bikin film pendek atau bikin video apapun gitu, dan musiknya itu hanya ambil sana sini, jadi musiknya itu hanya ambil cuplikan musik ini, terus kemudian di tengah-tengahnya juga ngambil cuplikan musik ini, di akhir juga ngambil cuplikan musik yang lain lagi, itu nanti nggak akan nyampe saya rasa. Karena apa? Itu bukan menjadi karya yang utuh. Jadi kata kuncinya di ini ya, di menjadi karya yang utuh. Jadi ketika itu disatukan dengan gambar, itu pesannya akan sampai ya. Jadi menjadi karya yang utuh. Teman-teman kalau tahu film animasi seperti apa ya, Up tahu ya, itu kan sangat terkenal ya. Up itu kan melodinya sama terus dari awal sampai akhir ya. Tapi dibawakan dengan gaya yang beda-beda, dengan nuansa yang beda-beda. Nah, oke, kemudian poin kedua adalah proses ini mulai dari praproduksi sampai upaya memastikan efektivitas, resonansi, scoring bagi para penonton film ya. Jadi scoring itu bukan hanya tentang nada, bukan hanya tentang harmoni, bukan hanya tentang musik-musik yang bernada ya, tetapi bisa juga dia bermain frekuensi di situ. Ya, bermain frekuensi. Misalkan kita melihat film horor, kenapa kita bisa jadi takut ya lihat film itu? Padahal musiknya cuman gitu doang kan. Mungkin ya pada saat itu frekuensi yang dipakai adalah frekuensi tertentu yang bisa membuat kita gelisah. Itu ada penelitiannya juga. Kalau frekuensi yang dipakai sekarang 440 ya, 440 Hz itu adalah frekuensi yang dipakai secara internasional di musik barat. Meskipun ada pihak yang tidak menyetujui itu, ada yang suka pakai 432. Karena kalau kita tilik dari sejarahnya dulu, itu juga sebagai wujud propaganda dari Nazi pada waktu itu ya. Sengaja dibuat 440, itu frekuensi yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia untuk cemas, kemudian gelisah, kemudian panik, kemudian mudah terhasut dan sebagainya ya. Pada waktu itu kan memang digunakan untuk sebagai media propaganda. Jadi musik pada waktu itu diseragamkan menjadi 440 Hz. Musik yang sampai sekarang kita dengar itu 440 Hz, bahkan masih dipakai sampai sekarang ya. Nah, itu makanya kenapa ketika kita mendengar gamelan itu tidak pakai 440, di bawahnya, jauh di bawahnya dari itu. Bisa 300 sekian, 370 sekian, beda-beda memang gamelan itu tidak seragam, tidak seperti musik barat. Makanya kenapa kita mendengar musik gamelan itu kita merasa lebih lem ya, lebih ayem, lebih tenang, lebih bisa ngerasa ayem gitu ya, adem. Nah, bahkan ada yang sampai ngantuk juga ya, karena saking tenangnya ya. Itu karena frekuensinya adalah frekuensi yang memang bisa menenangkan, frekuensi di bawah 440, jauh di bawah itu. Karena kita sudah terbiasa dengar musik yang frekuensinya 440, yang kita dengar di musik-musik pop itu juga 440 frekuensinya. Sampai sekarang masih dipakai. Padahal dulu dipakai untuk media propaganda Nazi kalau kita bicara sejarahnya, tapi kita nggak akan membahas itu karena itu akan panjang ya. Jadi saat sekarang itu juga ada pihak golongan yang istilahnya sekte yang dia tidak mau pakai 440, pakainya 432. Ya, jadi tidak melulu soal nada, bisa soal frekuensi. Itu sering sekali di film-film
ada frekuensi cuman atau tapi sudah bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, karena frekuensi itu memang bisa berpengaruh dengan kita. Frekuensi itu juga dipakai juga di musik healing sekarang ya, di era sekarang ini. Saya ada chat. Oh ya, Pak Tata, saya sering dengarkan 432 itu, Pak, ya. Iya, saya juga suka. Saya lebih suka 432 daripada 440 ya, karena lebih tenang gitu kalau 432. Ya, gitu ya. Jadi sekarang itu tidak melulu tentang nada, tentang musik yang memiliki nada, tapi frekuensi juga. Sekarang ini musik healing juga sudah menggunakan frekuensi. Jadi ada frekuensi yang mana bisa mengeluarkan energi-energi negatif, itu ada. Ya, dan itulah yang dipakai di film. Makanya ketika kita melihat film yang dramatis itu, apa kita bisa ikutan emosional, kita bisa ikut ya, karena frekuensinya pun diatur juga sampai segitunya, sampai kita mengatur frekuensi juga. Nah itu ya, ini hanya sekedar gambaran aja ya teman-teman ya. Kemudian scoring sangat berbeda dengan karya musik lain. Sama-sama musik, scoring tak bisa tampil dengan egonya. Ya, artinya scoring, ya tadi udah kita bahas bahwa scoring tidak boleh melebihi dari sebuah gambar. Dia tidak boleh tampil lebih wow gitu. Kita harus mendukung gambarnya itu. Jangan sampai fokus penonton itu lebih ke musiknya. Musiknya keren ini, jangan sampai seperti itu. Tapi, dia tetap lihat gambarnya, dan musik itu sebagai ini pendukung untuk emosionalnya ya. Sajian scoring harus pula berkesinambungan dengan visual, bergerak agar tujuan film dan resonansinya tepat sasaran dan sesuai konsep awal para sineas ya. Kemudian oleh sebab itu kepiawaian komposer musik bukan lagi personal, melainkan menyangga kebutuhan karya kolektif yang lebih besar ya. Jadi nggak bisa nanti teman-teman idealis dengan genre teman-teman ya. Tadi ada kan yang di awal tadi ada yang mengatakan bahwa musik yang bagus itu yang sesuai dengan genre saya. Nah itu artinya dia menggunakan kata relevan dengan apa? Relevan dengan seleranya dia, ya. Relevan dengan selera individu gitu. Tetapi kita menggunakan kata relevan ini bukan untuk selera individu, tapi relevan dengan visualnya, karena kita akan scoringkan sebuah visual kan. Jadi relevan nggak dengan visualnya. Jadi jangan ini ya teman-teman, jangan idealis misalkan wah saya ini kan musisi rock, kalau bikin scoring ya harus musik rock gitu ya. Ya itu cocok nggak sama gambarnya? Kalau cocok ya silahkan, tetapi kalau tidak cocok ya jangan dipaksakan. Nah ini tim scoring ya, sebenarnya kalau scoring itu nggak akan bisa dilakukan sendiri teman-teman, karena itu butuh kerja yang sangat banyak dan durasi film kan panjang ya. Tetapi kalau nanti project untuk tugas di kelas ini mungkin kan tidak sepanjang itu ya teman-teman, lebih sederhana ya, mungkin dikerjakan beberapa orang atau bahkan dikerjakan sendiri mungkin masih bisa ya. Nah, ini kalau yang saya tuliskan ini untuk industri film ya. Jadi ada produser yang tugasnya untuk mempresentasikan ide awal scoring kepada anggota lain dalam tim. Selain itu juga mengatur hal-hal di luar teknis dan musik seperti penjadwalan dan sebagainya ya. Kemudian ada musik director, itu menjadi pengarah utama scoring dalam film. Gagasan-gagasan utama dan pengaplikasian scoring dalam film disampaikan oleh musik director. Jadi dia yang mengarahkan gagasan-gagasannya. Kemudian ada musik komposer, menyusun dan membuat scoring. Biasanya komposer juga gabungan ya dari musisi atau musik yang mengisi instrumen atau unsur suara yang diperlukan dalam film. Terus kemudian ada sound engineer. Nah ini dua hal yang berbeda ya teman-teman, musik komposer dan sound engineer. Kalau sound engineer itu dia yang menata suaranya, kaitan dengan mixing masteringnya juga dilakukan oleh sound engineer. Terus kemudian berkaitan dengan, kembali lagi ke tadi ya, soundtrack itu bukan hanya soal lagu dan musik. Soundtrack itu semuanya bunyi-bunyian yang ada di film itu. Nah sound engineer ini berperan di situ, bagaimana dia membuat suara langkah kaki supaya terlihatan real. Karena kan suara langkah kaki harus pendingnya harus disesuaikan, dia jalannya di sini, jangan suaranya masih di sini, harus sama supaya kita bisa mendengar efeknya itu benar-benar kelihatan nyata. Gitu. Teman-teman kalau melihat film di bioskop itu kan lebih dramatisnya, lebih
terasa kan, lebih terasa, emosinya juga lebih terasa karena apa? Di situ ada teknologi di mana speakernya itu terasa menyeluruh gitu, memutar gitu. Jadi kalau ada orang bicara di belakang gitu, kayak orangnya di belakang kita. Nah ini tugasnya sound engineer. Itu bukan karena speakernya di belakang, bukan karena speakernya di belakang, karena memang dia mengatur untuk proses editing, mixingnya itu memang ditaruh di belakang gitu. Jadi ada suara di belakang, kita suaranya seperti di belakang. Orang ngomong di atas, teriak di atas, ya suaranya seperti di atas. Nah, itu tugas dari sound engineer. Terus kemudian ada score editor, bertugas menyesuaikan atau menyunting scoring ya. Scoring ini yang berkaitan dengan musik ya. Kalau sound engineer berkaitan dengan suara-suara, bunyi-bunyian, score editor berkaitan dengan musiknya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ya, terus gimana kalau kita tidak bisa main alat musik? Apakah tetap bisa bikin scoring? Nah, ini ada dua tokoh ya, teman-teman. Ada yang kenal dengan dua tokoh ini? Yang kiri itu adalah ini ya, komposer scoring film ya, namanya Hans Zimmer. Kebetulan namanya Hans juga sama dengan itu, tapi Hans Zimmer dia ya. Dia komposer musik film yang sangat terkenal ya, banyak film yang sudah ditangani. Dan yang di sebelah kanan ini ya, yang atonalitas itu adalah John Cage. Ya, tadi sudah sempat saya singgung juga, John Cage. Dia adalah komposer yang sering membuat karya-karya yang nyeleneh ya, nyeleneh. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata aliran itu ya nggak nyeleneh, ya memang alirannya seperti itu. Nah, dua ini saya contohkan. Inception ya betul Pak Alvin, Inception ya. Nah ini saya gambarkan dua tokoh ini ya, yang satunya tonalitas, yang satunya atonalitas. Nah tonalitas itu berkaitan dengan nada ya, jadi dia berbasis nada dasar, ada tangga nadanya, dia nggak akan keluar dari situ kecuali nanti ada modulasi ya, kalau dia berpindah nada dasar gitu. Nah, tetapi dia nggak akan keluar dari situ, ada koridornya di situ. Jadi ketika kita membuat musik yang tonalitas, ya mau nggak mau kita harus memahami teori musik, harus memahami ilmu harmoni, dan juga harus memahami orkestrasi. Mau nggak mau harus seperti itu kalau tonalitas. Itu bagi orang yang memang terbiasa dengan musik. Nah tetapi kalau tidak bisa main alat musik, bukan berarti John Cage nggak bisa main alat musik ya, dia bisa, tapi dia memang udah arahnya ke sana ya. Nah, kita bisa meniru John Cage ya, pakai atonalitas. Kita hanya dengan memahami rasa musikal dan memilih timbre yang sesuai. Timbre itu warna suara ya, warna suara apa yang sesuai dengan apa yang ingin kita sesuaikan, dengan visual apa yang ingin kita sesuaikan, kemudian rasa musikal. Nah, nanti saya akan berikan contoh ya, kalau yang atonal itu seperti apa, yang tonalitas itu seperti apa. Nah, kita ke tonalitas dulu ya. Buat teman-teman, saya ingin memberi sedikit teori ya, kita agak sedikit berteori, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi tonalitas itu ya mau nggak mau kita harus paham dengan namanya tangga nada. Terus kemudian harmoni ya. Tapi kalau kita mau membahas ilmu harmoni sebenarnya akan panjang sekali, tapi saya ingin memberikan yang dasar ya, yang kira-kira bisa kita pahami bersama ya. Nah, tangga nada di dalam musik tonalitas itu selalu ada tangga nadanya. Tangga nada itu nada dasarnya, misalkan pakai nada dasar C atau D, Do sama dengan C, Do sama dengan D, selalu tidak akan keluar dari itu. Nah, yang kita harus pahami bahwa di dalam nada dasar itu ada aturan interval. Mungkin teman-teman dulu sudah pernah ya membahas ini waktu di SMA atau SMP, kan ada mata pelajaran seni musik kan. Kalau ada mata pelajaran seni musik pasti sudah pernah membahas ini. Jadi ada jarak interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu harus dipenuhi supaya nggak fals. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Itu harus dipenuhi supaya nggak fals. Kalau misalkan nada dasarnya C ya tinggal diurut aja C, D, E, F, G, A, B, C, gitu ya, A, B, C. Nah, ini kan 1 di sini. Sorry, saya nulisnya apa enggak?
Untuk sama saya tulis ini aja C, D, E, F, G, A, B, C ya. Ini kan C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah ya. Kalau teman-teman bingung bayangin tuts piano ya, E ke F itu nggak ada tuts hitam jadi setengah, F ke G 1, G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah, 1, 1 setengah, 1, 1 setengah. Ini nggak usah diapa-apain, gerakannya sudah seperti itu ya. Ini ditenangkan tangga nada natural. Nah, ketika kita ingin memidah nada dasar itu, ingin memidah nada dasar dari do sama dengan C, misalkan kita ubah menjadi do sama dengan D ya, misalkan ya kita urutin D, E, F, G, A, B, C, kembali lagi ke D ya. Nah, D ke E itu 1, ya udah betul ya 1, kemudian E ke F itu setengah, harusnya 1, harusnya 1, 1 setengah. Nah, makanya F ini dinaikkan jadi fis. Jadi 1, fis ke G setengah, ya udah betul. G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah, harusnya 1, makanya dinaikin jadi cis. Cis ke D setengah. Jadi dalam tangga nada D, ada fis dan ada cis. Nah, teman-teman kalau ingin membuat musik di tangga nada D, kalau fisnya itu menjadi F, nah itu pasti akan falas. Harusnya fis dan cis, jadi ada 2 yang decrease ya. Kecuali kalau memang itu akan dijadikan minor ya teman-teman, akan dijadikan akor minor itu dijadikan F nggak apa-apa. Tapi kalau dia berada dalam tangga nada mayor, ini yang saya bahas adalah tangga nada mayor ya, itu ya harus ada fis dan cis. Nah sekarang misalnya kita ubah lagi menjadi tangga nadanya do sama dengan A, B, C, D, E, F, G, A, gitu ya. Nah kita pakai lagi rumusnya ini 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. A ke B 1, B ke C setengah, harusnya 1, jadi kita ubah jadi cis. 1, cis ke D setengah, udah betul ya. D ke E 1, E ke F setengah, harusnya 1. Ini kita crash jadi fis 1, fis ke G setengah, harusnya 1. Gis ya kita crash jadi gis 1, gis ke A setengah. Nah jadi kalau nanti teman-teman membuat lagu di nada dasar A, nanti akan ada cis, fis, dan gis. Nah gitu, itu untuk tangga nada ya teman-teman ya. Kalau untuk mudahnya ya bikin aja di C gitu, jadi nggak harus ada yang di crash. Nah sekarang untuk harmoni ya, harmoni itu mungkin akan banyak sekali yang akan kita bahas, tapi saya mengambil dasarnya aja ya. Jadi di dalam harmoni itu ada yang namanya akor kan, akor. Teman-teman pasti nggak asing dengan istilah akor kan, bagi teman-teman yang sering main gitar itu kan pasti menemukan akor, akor C, akor F dan sebagainya gitu ya. Nah, akor itu punya family, jadi ada family chord namanya. Family chord. Nah, family chord ini, misalkan kita berbicara di nada dasar Do sama dengan C ya, Do sama dengan C. Nah, teman-teman kalau main lagu di Do sama dengan C, pasti sering menemukan akor C. Kemudian sering menemukan akor F dan akor G. Nah, sisanya ada D minor, kemudian ada E minor, ada A minor. Ya, kenapa kok akor-akor ini yang sering ditemukan di nada dasar C? Ya karena ini adalah family chord. Tidak akan lepas dari ini, teman-teman. Kalaupun lepas itu tidak akan banyak dan itu bisa dijelaskan secara teoritis ya. Kalaupun lepas misalkan ada nada V, ada nada V. V di sini bisa pakai akor D mayor. Padahal dalam family chord itu harusnya D minor ya. Tetapi kenapa D mayor? Karena ini nadanya naik setengah. Jadi V. Kalau re, fi, la itu akan menjadi mayor. Nah, karena ada melodi yang keluar dari tangga nada itu ya. Selama tidak ada melodi yang keluar dari tangga nada itu tidak akan lepas dari family chord. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu adalah B diminis. Nah, akor 7, meskipun akor 7 itu jarang dipakai. Akor 7 jarang dipakai, tapi itu masih bagian dari family chord. Nah, selama itu lagunya lagu yang sederhana ya teman-teman ya. Kalau nanti bikin scoring juga yang jangan yang sulit-sulit kan, itu kan yang penting kan kita bisa membangun emosi aja, jadi jangan yang sulit-sulit. Kecuali kalau untuk lagu-lagu seperti genre jazz gitu, memang itu sering keluar dari family chord karena itu tonalitasnya beda, tonalitasnya dia pakai modus namanya. Modus itu bisa tonikanya itu bisa ganti-ganti. Tonika itu nada akar. Kalau di Do sama dengan C kan tonikanya C. Nah, kita pakai yang ini ya, yang dasar aja.
Nah, ini ada rumusnya teman-teman. Jadi kalau akor satu itu pasti mayor, 2 itu pasti minor, 3 itu juga minor, 4 itu mayor, 5 itu juga mayor, 6 itu minor ya, 6 itu minor, kemudian 7 itu diminis. Diminis itu akor kurang, jadi jaraknya 1,5 dan 1,5 diminis. Ya, tapi saya tidak akan membahas tentang itu ya, tentang jarak diminis nanti mungkin akan lebih bingung lagi ya kalau bahas jarak ya. Yang penting kita tahu 7 itu diminis gitu ya. Nah, ini adalah aturan yang harus dipenuhi dalam family chord. Jadi misalkan kita ganti nada dasarnya ya. Oh ya, request arpeggio ya. Ya, baik, nanti habis ini akan saya bahas arpeggio ya. Sebenarnya akor itu juga sudah termasuk arpeggio. Sudah termasuk arpeggio. Jadi akan saya jelaskan sekalian ya tentang arpeggio ya. Nah, arpeggio itu bagian dari akor juga. Jadi C itu unsurnya adalah C E G, C mayor ya, C mayor, C E G. Itu unsur dari akor C mayor ya. Ini jaraknya C ke E itu 2, E ke G itu 1,5. Jarak interval akor mayor selalu seperti ini dan harus seperti ini, 2 dan 1,5. Itu adalah rumus yang pasti ya dalam tonalitas 2 dan 1,5. Nah, teman-teman kalau bingung kok C ke E 2 itu teman-teman bisa gambar tuts piano gini. Tuts piano ini. Sorry ya, saya ini nggak pandai gambar, jadi anggap aja ini tuts piano ya. Ini tuts piano. Ini kan C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini A, ini B. Nah, C ke E itu jaraknya 2 karena C ke D melewati tuts hitam ya. Jadi kalau melewati tuts hitam itu jaraknya 1. Nah, kemudian D ke E ini juga melewati tuts hitam, jadi 1 lagi jaraknya. Jadi kan 2, C ke E 2 jaraknya. Kemudian E ke G itu jaraknya 1,5 karena E ke F itu jaraknya setengah karena tidak melewati tuts hitam. F ke G jaraknya 1 karena melewati tuts hitam, jadi 1,5. Nah, itu adalah rumus untuk interval akor mayor ya. Dan akor ini juga bisa disebut arpeggio. Jadi arpeggio itu kan susunan nada, teman-teman. Susunan nada. Jadi arpeggio dari C apa ya? C E G. Ini kita bisa kembali lagi ke C lagi, kembali lagi ke C lagi, ke E lagi, atau kita inversi. Misalkan kita bolak-balik bisa. Kalau E G C itu adalah inversi satu dari akor C mayor. E G C atau G C E itu nggak masalah. Ini kita bolak-balik E G C, terus kemudian kembali lagi ke E G C gitu. Kalau kita tambahi jadi B itu jadi bass itu jadi C7. Kalau tambah B itu jadi C mayor 7. Tapi saya tidak akan membahas yang itu ya, yang upper yang sudah ditambah-tambah itu. Kita membahas yang dasar aja karena nanti pembahasan kita akan jadi panjang, nanti teman-teman malah jadi bingung ya. Jadi yang dasar aja ya. Jadi C mayor itu C E G ya, ini dibolak-balik aja itu sudah bisa jadi arpeggio. Misalnya E G C E G C E G C gitu terus dibolak-balik itu jadi arpeggio. Nah, arpeggio dari D minor. Nah, sekarang kita ke akor D minor ya. D minor itu unsurnya adalah D F A. Teman-teman kalau bingung dengan alfabet ini bisa disolmisasikan. C E G misalkan do mi sol ya, do mi sol. Ini kalau D minor D F A ini bisa kita solmisasi jadi re fa la. Nah, D F A ini adalah minor karena jaraknya adalah 1,5 dan 2. Ini adalah rumus interval untuk akor minor, 1,5 dan 2. Kebalikannya dari mayor tadi ya, kalau mayor 2,5 dan 1,5. Kalau minor 1,5 dan 2 untuk minor. Makanya ini disebut akor minor. Nah, kalau C E G
akord C mayor ingin kita jadikan minor, ya tinggal ini diturunin jadi S, jadi CSG. Ini jadi akord C minor ya, kalau kita mau jadikan minor. Tetapi itu C minor itu tidak termasuk dalam family chord ya. Teman-teman, nanti kalau bikin arpeggio C minor dalam nada dasar Do sama dengan C, itu pasti akan nggak masuk. Nggak akan masuk. Pasti akan fals ya. Karena itu tidak termasuk dari family chord. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi arpeggio itu teman-teman tinggal bikin susunannya. Susunannya itu tuh dilompatin satu. Misalkan gini kan, C, D, E, F, G, A, B itu adalah susunan urutan alfabet untuk musik ya. C, D, E, F, G, A, B, nanti kembali lagi ke C. Nah, arpeggio itu lompat satu. Misalkan arpeggio dari C ya, C, E, G. Teman-teman kalau mau nambahin B juga boleh. Nanti jadi C mayor 7. Itu nggak akan fals. Akan masuk gitu. Nah, jadi lompat satu. Nah, sekarang misalkan kita bikin arpeggio D. D itu D, F, A. Ini D minor ya. Kalau ini diubah jadi fis, jadi D mayor. Nah, ini sudah jadi arpeggio. Terus kemudian lompat satu lagi jadi C. Ini masih bisa. Nggak fals, nggak akan fals. Lompat satu. Ya, kuncinya cuma itu. Gampang kan, cuma lompat satu ya. Terus kemudian E minor. Susunannya adalah E, G, dan B. Gitu ya. Atau kalau misalkan F mayor, F, A, C. Nanti teman-teman kalau mau nambahin D lagi boleh kan. D. Lompat satu ya E. Nambahin E lagi juga boleh. Itu bisa jadi arpeggio. Jadi gitu kuncinya arpeggio itu adalah lompat satu nada ya. Jadi itu kalau istilah musiknya itu tersnya. Lompat satu nada. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan ganti nada dasarnya supaya teman-teman lebih memahami family chord ya. Ganti nada dasarnya. Ini kan Do sama dengan C. Kita ubah jadi Do sama dengan apa ya? D ya. Kita ubah jadi Do sama dengan D misalkan. Do sama dengan D. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita urutin dulu 7 nada. Urutin 7 nada. Kita urutin 7 nada. Misalkan Do sama dengan D ya, kita ganti Do sama dengan D. Kita ganti Do sama dengan D. Ya kita urutin aja. Kita belum mikir mayor minornya, kita urutin aja D, E, F, G, A, B, C ya. 7 nada aja ya. Nah, ini belum langsung jadi teman-teman. Teman-teman harus ingat yang tadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Harus ingat itu ya, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. D ke E jaraknya 1. E ke F setengah harusnya 1. Ini dinaikin jadi fis. Fis ke G setengah ya, udah betul ya, 1, 1 setengah. G ke A 1, A ke B 1, B ke C setengah harusnya 1. Jadi kita crash jadi cis. Nanti cis ke D setengah. Gitu. Dan ini belum langsung jadi karena nggak mungkin family chord itu bukan mayor semua. Ada aturannya ini ya, yang di kanan ini ya, 1 harus mayor, 2 harus minor. Jadi D ini apa? Mayor ya. E-nya minor. Kemudian fis-nya minor, G-nya mayor, A-nya mayor, B-nya minor, C-nya, cis-nya diminis. Nah, ini udah jadi family chord untuk nada dasar Do sama dengan D. Teman-teman nanti akordnya seputaran ini. Kalau bingung misalnya Do sama dengan D, wah akordnya apa aja ya? Ya seputaran ini, family chordnya ini. Cara menghafal untuk mayor minornya gini teman-teman. Di dalam akor itu ada akor primer dan akor sekunder. Akor primer itu akor 1, 4, 5. Ini akor 1, 4-nya G, 5-nya A. Nah, akor primer itu selalu mayor, pasti itu. Pasti mayor. Nah, sisanya minor, kecuali akor 7. Akor 7 diminis. Sisanya minor, 2 minor, 3 minor, 6 juga minor ya. Jadi akord primer itu 1, 4, 5. Itu selalu mayor. Kenapa disebut akord primer? Karena itu adalah akord pokok. Dan kalau sebuah lagu pakai akord primer aja bisa kok. Bisa jadi lagu. Tapi kalau akord sekunder tanpa akord primer nggak akan mungkin. Nggak ada lagu yang akordnya cuma akord sekunder tanpa akord primer, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi akord pokoknya itu 1, 4, 5. Itu selalu mayor, sisanya minor, kecuali akord 7. Akord 7 diminis. Akord 7 itu meskipun jarang dipakai ya, tapi itu masuk di family chord.
Itu ya teman-teman untuk family chord ya. Nanti teman-teman nggak usah bingung-bingin nyari akordnya atau apa aja ya. Ya pakai rumus ini. Gitu. Terus tadi apa di Pak Alvin request penjelasan pentatonic minor scale sekaligus. Nah, kalau pentatonic itu 5 nada ya. 5 nada itu sebetulnya sudah bukan termasuk diatonis ya. Kalau diatonis itu kan 7 nada do re mi fa sol la si do, ada kromatisnya juga. Kalau pentatonis itu pentatonic itu 5 nada. Pentatonik itu ada pentatonik asli, ada pentatonik kalau di barat itu ya pentatonik asli ya. Kalau di Jawa itu ada pentatonik slendro dan pelok. Kalau di Jawa ya, di Bali pun saya rasa sama ya, pelok dan slendro. Kalau di Sunda itu pentatoniknya beda lagi, namanya pentatonik Madinda. Itu pentatonik untuk Sunda. Mungkin di daerah lain punya ciri khas masing-masing ya. Nah, yang sama dengan Barat itu adalah slendro. Kalau di Jawa kita sebut pentatonik slendro, kalau di Barat itu disebut pentatonik diatonis. Pentatonik asli, pentatonis asli, atau pentatonis diatonis. Nah, itu nadanya do, re, mi, sol, la. Do, re, mi, sol, la. Nah, itu ngikutin nada dasarnya aja. Ngikutin nada dasar. Nah, itu teman-teman misalkan nada dasarnya di D mayor, ya berarti kan do-nya D. Do-nya D, re-nya E, mi-nya F ya, terus kemudian solnya D, E, F, A, B, gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus ingat juga, ini tadi satu setengah, satu setengah. Jadi nanti dibikin urutannya dulu ya. Jadi ini vis, ya, ada visnya ya. Gitu. Jadi do re mi sol la, gampangannya seperti itu. Nanti kalau saya bahas lebih dalam itu sebenarnya banyak sekali yang perlu dibahas, tetapi saya membahas secara dasar aja ya, dasar yang itu bisa langsung dipakai ke teman-teman. Jadi pahami aja ini do, re, mi, sol, la. Teman-teman kalau bereksplorasi di sekitaran ini, itu tidak akan fals. Pasti masuk ya. Tapi harus perhatikan nada dasarnya apa, karena tonalitas, sekali lagi tonalitas itu dia berbasis pada nada dasar. Dia nggak akan keluar itu, ada koridornya, nggak akan keluar dari itu. Kalau keluar dari itu namanya atonal nanti, yang akan kita bahas setelah ini ya. Gitu ya, jadi do, re, mi, sol, la itu aja. Kalau misalkan nada dasarnya C, ya gampang itu, tinggal do-nya D, do-nya C, kemudian re-nya D, mi-nya E, sol-nya G, la-nya A, gitu. Jadi nanti disesuaikan nada dasarnya. Pokoknya prinsip pentatonis asli itu adalah do, re, mi, sol, la. Kalau yang pentatonis pelok nanti jadi Jawa nanti teman-teman. Do, mi, fa, sol, si, do, gitu jadi Jawa. Ya gitu ya. Ini kalau pentatonis minor scale itu kan tadi merujuknya kalau pentatonis barat ya. Kalau pentatonis barat itu ya ini do, re, mi, sol, la. Gitu ya teman-teman ya. Saya akan beralih lagi ke sebelum ke atonal ini ada contoh untuk scoring musik yang menggunakan tonalitas ya. Jadi menggunakan prinsip-prinsip teori musik, ilmu harmoni, jadi nggak keluar dari koridor itu ya. Nah, misalkan ini ada contohnya di film Gundala ini kayaknya kalau nggak salah.
Iya, ini contoh tonal ya. Jadi ya mau nggak mau harus paham ilmu harmoni, harus paham teori musik. Tadi ada harmoninya, harmoninya bisa ditulis dengan scoring gitu kan harmoni. Ya nanti teman-teman yang nggak harus sekompleks ini nanti kalau bikin ya, tidak harus sekompleks ini, bisa sederhana aja. Prinsipnya kalau mengharmonikan ya tadi melompat satu nada. Gampangannya seperti itu. Itu nanti tidak akan fals. Kalau fals dicek lagi akornya sesuai nggak. Gini, misalkan gini ya. Saya ulang sedikit lagi ya. Jadi kan urutan C, D, E, F, G, A, B gitu kan. Kalau untuk mengharmonikan ya lompat satu gitu. Lompat satu C, E, G. Ini sudah jadi arpeggio. C, E, G. Kemudian kalau lompat satu lagi B, ini sudah jadi arpeggio. Teman-teman bermain di sini, ini akan aman ya. Kemudian kalau dari D itu yang lompat satu, F, kemudian A, kemudian nanti kalau lompat lagi jadi ini kan C kan, terus jadi ke D, F, kemudian A, terus nanti lompat satu lagi ke C, gitu. Itu nanti aman ya. Tapi harus perhatikan nada dasarnya dulu ya. Ini saya contohkan di nada dasar C. Nah nanti kalau nada dasarnya lain, teman-teman urutkan lagi, misalkan D, F, D, E. Misalkan nada dasarnya D ya, D, E, F, G, A, B, C, D ya. Ini harus diurutin kayak tadi, satu setengah, satu setengah, nanti ketemu ini vis, ini ketemu ini cis. Nah, yang teman-teman ingat satu setengah, satu setengah itu harus seperti itu tangga nada mayor ya. Nah kalau udah gini nanti mencari arpeggio ya tinggal lompat satu nada, arpeggio dari D, vis, A. Nanti teman-teman nambah ke cis itu boleh, itu nanti masuk, nggak akan fals. Itu ya teman-teman ya. Nah itu cara untuk mencari arpeggio ini untuk tonalitas ya. Ini contoh lagi musik di film Gundala itu pakai tonalitas dia, karena dia berpedoman pada nada dasar, pada ilmu harmoni dan sebagainya. Nah sekarang untuk yang atonal. Sorry teman-teman, saya ngecek ini tadi suaranya keluar nggak ya? Muncul nggak suaranya? Suaranya? Ya. Suara musiknya atau suara Pak Hans? Suara videonya suara tadi. Musik kedengaran. Kedengaran ya, oke. Nah sekarang yang atonal. Nah, kalau atonal itu kebalikannya dari tadi, dari yang tonalitas. Kalau atonalitas itu dia tidak ada koridor yang membatasi tentang nada dasar, tentang tangga nada, tentang harmoni, dan sebagainya. Jadi bebas. Jadi dia nggak ada yang membatasi tangga nada. Tapi apakah itu bisa disebut musik? Ya bisa. Karena pada dasarnya musik itu tidak harus pakai alat musik kan. Alat musik itu kan instrumen. Instrumen itu kan alat untuk membantu melakukan sesuatu kan. Tapi musiknya itu sendiri dari instrumennya atau dari manusianya. Dari manusianya kan. Jadi sebetulnya kita tidak pakai alat musik pun bisa menciptakan musik. Nah, musik atonal ini contohnya seperti ini ya. Saya berikan contoh. Jadi dia tidak pakai nada-nada. Ya, teman-teman tahu ya alat musik ini ya, ini belakangan ini semakin populer ya. Ini namanya kalimba. Loh, Pak, itu kan ada nadanya, berarti itu tonal. Ya, ini memang ada nadanya, tetapi dia tidak dibatasi tangga nada atau nada dasar. Dia ada nadanya tapi bebas main kemana-mana. Nggak apa-apa gitu, main kemana-mana nggak apa-apa. Ini kalau dibarengi dengan upper juga nggak akan masuk ya, karena dia atonal. Dia ada nadanya tapi larinya nadanya bisa kemana-mana. Jadi nggak ada yang membatasi nada dasar. Ya cukup ya.
Jadi itu tadi ya. Jadi bunyi-bunyian apapun bisa dimasukkan. Jadi kata kuncinya yang awal tadi, kita kembali ke yang awal tadi, relevan. Carilah bunyi-bunyi yang relevan. Jadi tidak harus pakai nada-nada. Kalau teman-teman mau yang atonal ya, yang atonalitas misalkan, wah saya tuh nggak pernah main alat musik, terus gimana caranya ya, teman-teman bisa pakai yang atonal. Kuncinya adalah relevan, bunyi-bunyian yang relevan. Misalkan tentang kemarahan ya, bunyi-bunyian yang relevan dengan itu apa, tentang kegelisahan, bunyi-bunyinya apa. Seperti tadi kan banyak yang nggak pakai alat musik kan, ada yang mukul-mukulin kursi, gesek-gesek kursi atau apa gitu, bisa dipakai. Mungkin saya contohkan yang lebih sederhana ya. Ini mereka bereksplorasi dengan bunyi-bunyian. Ini tidak langsung dihubungkan dengan visual ya, tapi mungkin bisa jadi gambaran teman-teman. Mengeksplorasi bunyi-bunyian itu mungkin seperti itu gitu ya. Kita coba lihat. Ya, cukup ya. Saya perlihatkan lagi contoh yang lain ya. Ya, belum habis. Ini masih lama tapi saya rasa udah cukup ya. Oke, itu tadi yang dengan ini ya, dengan memanfaatkan barang-barang sekitar bisa. Jadi tidak ada alasan teman-teman, wah saya nggak bisa main alat musik. Ya itu tadi buktinya tadi nggak pakai alat musik. Karena kan alat musik itu kan benda mati teman-teman. Yang menciptakan musik itu kan sebetulnya bukan instrumen musik, bukan alat musik, tapi manusianya kan. Nah, ketika manusianya itu nggak punya alat musik, ya pakai alat sekitarnya bisa menciptakan musik juga. Jadi ide-ide musikal itu kan dari intuisi kita, bukan bergantung dari instrumen musik itu. Wah, saya nggak paham tentang
ini teori harmoni, teori musik dan sebagainya, teman-teman bisa pakai jalur atonalitas ini. Dari bunyi-bunyian apapun dipadukan bisa jadi visualisasi dari ini, bisa jadi apa, musik ilustrasi dari visual. Nah, itu tadi yang pakai benda-benda ya, pakai benda-benda. Nah, bisa juga pakai suara manusia, tetapi bukan bernyanyi. Jadi kalau atonal itu bisa dengan kata-kata, dengan verbal, tapi bisa dipadukan jadi sebuah ilustrasi musik. Nah, saya contohkan ya, ini ada salah satu contoh sebuah karya pertunjukan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 2, 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 20000, 3000, 400000, 100.000, 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
di dalam karya ini ya. Kita tidak membahas apa maknanya itu, tetapi saya hanya ingin mencontohkan bahwa bisa loh hanya dengan suara manusia bisa menjadi ilustrasi musik gitu ya. Bahkan itu cuma ngomong dengan kata-kata verbal, terus kemudian ditambahin tadi untuk supaya membangun suasana. Itu masuk atonal, dia nggak mikir nada dasar, dia nggak mikir teori musik, nggak usah mikir teori musik, ilmu harmoni dan sebagainya, sudah bisa menjadi ilustrasi musik ya. Jadi tidak ada alasan teman-teman tidak bisa main musik, pakai suara manusia pun bisa dengan pakai prinsip atonal. Tapi teman-teman yang bisa main alat musik, bisa sedikit tahu tentang teori musik, bisa pakai yang tonalitas tadi ya, yang berbasis pada nada dasar, akor, ilmu harmoni dan sebagainya itu ya. Tetapi kalaupun teman-teman yang memang tidak pernah main alat musik, belum tahu tentang teori musik, tapi ingin coba tonalitas, ya boleh pakai dengan teori-teori yang saya paparkan yang sederhana tadi tentang arpeggio, itu lompat satu nada, itu nanti pasti musiknya akan masuk, nggak akan fals. Itu bisa teman-teman kalau pengen coba-coba itu. Ya, gitu. Jadi ada dua pilihan ya, bisa pakai tonalitas, bisa pakai atonalitas. Contoh-contohnya juga sudah saya berikan ya. Ya, kira-kira itu teman-teman ya pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau kita sharing-sharing ada pertanyaan atau tanggapan silahkan ya. Waktu saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak. Aduh, terima kasih banyak Pak Hans. Ternyata yang kami cari-cari tiba-tiba muncul di belakang dengan mengagetkan kami semua. Kawan-kawan, kalau ada pertanyaan, mumpung Pak Hans ada, silahkan kalian eksploitasi beliau. Ambil sari-sari pengetahuan dari Pak Hans. Silahkan, ada yang mau bertanya? Valen, Yosua, Konstantin, Indra, Edwin, Angelina, Angel, Prima, Gabriel, Joy, Jevon, Cia, Ronaldo. Adakah pertanyaan? Halo? Ini pada tidur semua kali ya? Belum ada, Pak. Belum ada pas join. Kamera on dong biar kita bisa ngobrol dengan Pak Hans nih, mumpung ada Pak Hans di sini. Semua kamera on. Pak Hans tuh ngajar jam berapa? 9.30 ya? Jam 9.30 Pak. Saya tadi nggak lihat jam, ternyata udah jam 9 lebih. Iya. Karena Pak Hans mau mengajar lagi, kawan-kawan silakan ada yang mau bertanya-tanya dengan Pak Hans, mumpung ada yang pakar di sini. Kalau pakar visual kita punya Pak Tata, sedangkan saya tidak pakar musik, saya hanya suka sekali musik. Nah, akhirnya saya juga jadi terpukau tadi nonton Pak Hans, apalagi di materi atonalitas. Itu seru sekali. Ada pertanyaan enggak? Cia, kawan-kawan. Atau kesulitan apa di proyek kalian? Soal bunyi-bunyian nih, mumpung Mbah bunyi-bunyian masih ada di sini nih, kita simbahnya ada di sini, ayo silakan bertanya.
Pak Tata mungkin ada yang mau disampaikan dan kita bisa diskusi ya. Mumpung aja sebetulnya nanti Pak Hans mau bertanya. Jadi kan dilihatkan di pembuatan sound effect itu kan ada yang pakai digital, ada yang pakai mekanis ya. Jadi memang dipukul-pukulkan, tapi ada yang pakai MIDI atau apa begitu. Nah, itu apa ya? Kalau untuk membawa ke arah suasana, apakah kemudian ada bukan trik, tetapi apakah ada batasan-batasan tertentu? Oh, ini kalau suasana yang gini bagusnya dia modelnya yang mekanis, kalau yang suasana gini dia modelnya digital, atau digital atau mekanis ini punya apa? Punya tujuan-tujuan atau prasyarat tertentu gitu, Pak Hans. Iya, baik, terima kasih Pak Tata. Jadi selama saya bermain di dunia musik digital itu ada yang namanya VST, Virtual Studio Teknologi ya. Nah, itu sebetulnya itu kalau VST-nya bagus itu bisa real sekali karena itu adalah sampel yang sudah direkamkan dari orang lain. Jadi ketika kita merekam sebuah musik itu kan ada perubahan energi dari energi suara ya menjadi digital. Makanya kita sebut kalau soundcard itu AAD. Analog to digital, digital to analog, ADDA. Jadi masuk ke prosesnya itu digital. Jadi di dalam komputer itu sudah bukan suara lagi tetapi digital. Kita tidak bisa mendengar suara itu karena itu sudah beda dimensi dengan kita. Itu digital masuk ke dalam komputer. Kemudian kita bisa mendengar itu ketika diubah lagi menjadi analog, dikembalikan lagi menjadi analog, keluar di speaker menjadi analog. Nah, untuk VST itu apakah bisa dipakai dan enggak, yaitu tergantung kualitas VST-nya itu. Ketika itu memang VST yang direkam oleh sampel orang lain itu bisa menjadi bagus dan enggak ada bedanya dengan kita yang rekam sendiri. Ketika VST-nya itu memang VST yang bagus ya, karena kan kualitasnya beda-beda ya. Itu kita bisa rasain, kita bisa merasakan, oh ini suaranya real, ini cocok ya. Tapi kalau VST yang suaranya MIDI itu, jadi MIDI itu musical interface digital. Ya itu MIDI itu suaranya seperti palsu ya. Kalau orang bilang MIDI banget. Nah, itu mungkin ya itu tadi disesuaikan lagi. Sepertinya kalau MIDI menurut saya ya itu kurang pas ya. MIDI itu hanya sebagai sampel aja. Tetapi kalau untuk eksplorasi bunyi, menurut saya ya mungkin yang real aja, yang real. Kalaupun pakai VST, cari VST yang memang itu VST yang kualitasnya bagus, yang memang itu VST yang dari rekaman, kemudian sampelnya diambil menjadi digital itu. Sekarang sudah banyak kok VST yang real dan gratis karena kita tinggal di Indonesia yang masih belum ketat aturannya untuk membeli VST yang asli ya. Jadi masih bisa dicari gampang. Saya pun juga ada, kalau mungkin kalau teman-teman mau ya, saya bisa memberikannya untuk yang VST yang real itu. Jadi kira-kira begitu Pak Tata. Jadi bisa kita pakai yang digital kalau memang itu kualitas realnya itu memang bisa kita rasakan seperti itu. Iya, keren. Keren itu mungkin bisa ya VST itu tadi Pak Altin kalau adik-adik mahasiswa. Karena butuh. Terus satu lagi Pak Hans, mumpung saya tadi terus banyak ngalamun tapi maksudnya banyak tentang apa ya, ketebalan suara. Di VST itu apakah bisa diatur atau bagaimana? Kalau maksudnya gini, kalau secara analog itu kan saya sudah pernah beberapa kali coba gitu. Jadi misalnya kayak tempurung kelapa begitu. Kalau yang tempurungnya tipis, dia akan menghasilkan suara yang juga tipis misalnya. Tapi terus kemudian itu agak dipertebal, terus kemudian ada beberapa tempat itu yang ditutup, maka dia akan jadi suaranya jadi agak menebal gitu. Nah, artinya kan ketebalan suara ini kan juga kadang-kadang ya kita butuhkan untuk bikin apa ya, kayak saya nggak tahu istilahnya, tapi kan untuk
untuk menegaskan sebuah situasi, biasanya kan gitu. Kalau di dalam scene-nya begitu. Nah ini itu juga bisa di-set ya Pak kalau di VST itu ya Pak ya? Iya, bisa Pak. Bisa banget. Dan justru fungsi lain dari VST itu untuk mempertebal. Misalkan di rekaman kalau musisi-musisi rekaman itu ya, misalkan rekaman drum itu pasti akan didouble dengan VST drum supaya suaranya lebih tebal gitu. Ya. Fungsinya memang untuk itu, bisa fungsi lain untuk mempertebal. Jadi bisa banget untuk diatur itu. Justru malah lebih mudah mengatur VST daripada suara yang kita rekam sendiri. Iya sih, memang itu dulu belum ada, itu ribet banget. Harus materialnya dipertebal, tapi kalau nanti dipertebal nggak bunyi gitu kan, terus harus buat kantong suaranya kayak gitu. Ya. Oke, mungkin itu bisa menginspirasi adik-adik. Ayo nanya lagi, karena ketebalan ini nanti kalau udah sampai ngisi-ngisi yang detail itu asik sekali sebetulnya. Serius. Pak Hans, Pak Tata, saya lalu ini memang ngelamun. Pas di atonal tadi lalu, karena tonal tuh, ini standar orang kuliah musik, tapi atonal nih lalu beri semangat untuk kita, karena memang maksud kita dengan anak-anak tuh mereka kuat di konsep, bunyi-bunyian, visual, gerak tari, pose, form, bentuk, itu harus menandai sesuatu. Nah, yang saya mau tanya ke Pak Hans, tolong jelaskan minimal, kalau ringkas ini berapa menit ya? Singkat itu nada-nada seperti apa dengan emosi-emosi seperti apa? Misal marah, tegang, itu kalau kita tonal kan ada nggak patternnya, polanya atau rumusnya? Atau atonal kan kira-kira bunyi-bunyi apa yang Pak Hans kenal dan bisa menandai itu? Karena anak-anak ini kan nanti ada syair, ada visual, dan kami mau bunyi-bunyiannya menurut standar Pak Frans tadi nggak muncul, tapi dia juga menguatkan rasa dari komponen-komponen yang hendak mereka kolaborasikan. Mohon tambahannya di situ Pak Hans ya. Terima kasih Pak Alvin. Sebenarnya kalau atonal itu lebih mudah ya, itu ya natural aja. Ketika misalkan kita lihat orang marah nggak mungkin ngomongnya biasa kayak gini, pasti nadanya tinggi ya kan, terus kemudian volumenya juga kencang. Nah kalau misalkan orang membentak itu kan volumenya kencang, terus orang sedih, itu kan lebih natural aja. Kita lihat kehidupan sehari-hari aja lebih jelas. Nah kalau di tonal itu bisa ada banyak hal, misalkan tempo yang cepat, misalkan kalau di visualnya orang kejar-kejaran nggak mungkin temponya lambat. Temponya lambat lucu juga kan, temponya cepat. Terus kemudian juga dengan harmoni juga bisa juga ya, harmoni itu kan bisa mempengaruhi. Mayor itu kan menunjukkan cerah ya, minor itu pasti sedih. Lagu Gugur Bunga itu pakai tangga dada minor karena memang itu nuansanya kesedihan. Terus kemudian ada augmented itu dia lebih disebut akor lebih karena jaraknya 2 dan 2, jadi lebih cerah dari mayor. Kalau teman-teman lihat film sinematik itu yang bisa yang kita bisa terkesima gitu dengan panorama yang besar, ini biasanya pakai augmented karena dia harmoninya lebih besar. Terus ada yang lebih kurang dari minor itu adalah diminished. Nah, diminished itu sering dipakai untuk musik-musik yang sedihnya tuh kebangetan gitu ya, yang lebih sedih atau film horor itu sering banget pakai diminished gitu, malah bisa menimbulkan rasa takut ya dengan suara-suara dentingan piano yang diminished gitu. Nah itu untuk tonal ya gambarannya, jadi bisa tempo dan bisa harmoni juga, dan timbre juga bisa. Timbre misalkan suara brass, timbre itu warna suara apa, suara brass, suara perkusi atau suara string dan sebagainya, itu mempengaruhi juga. Nah kalau atonal ya kurang lebih sama, cuman cara penyampaiannya kan beda. Cuman itu aja. Kalau yang tadi pakai nada-nada, pakai harmoni, tempo dan sebagainya, kalau atonal kurang lebih sama, cuma cara penyampaiannya beda. Ya kalau menunjukkan orang marah ya teman-teman bisa membayangkan kan kalau orang marah itu seperti apa ya. Dikasih suara-suara yang keras dengan dinamik. Nah, dinamik ini penting sekali, dinamika itu hal yang terpenting dalam sebuah ilustrasi musik.
teman-teman kalau ada yang sering lihat sinetron nggak di sini, ngikutin sinetron, coba dengarkan suara di situ, suaranya flat kalau di sinetron. Jadi orang bisik-bisik sama suara kecelakaan, juar itu misalnya tabrakan gitu, itu sama, kita nggak akan kaget. Itu kan bisik-bisik, suaranya sama volumenya, terus tiba-tiba dapat tabrakan, kita nggak kaget, biasa aja. Biasa aja. Tetapi ketika kita lihat di sinema, di bioskop, ya memang itu dinamiknya diatur ya, orang habis bisik-bisik gitu, udah itu terus kita kaget. Itu karena dinamika. Ya, jadi permainan dinamika itu dimainkan menurut saya ya. Jadi misalkan visualnya itu intensitasnya turun, jadi dinamika turun, tiba-tiba intensitas naik, dibikin kejutan di situ. Ya, di film-film sinematik itu sering sekali kan dibikin kejutan-kejutan dinamika gitu. Kalau di sinetron memang nggak ada, maka sinetron kejar tayang nggak mungkin juga dia sampai ke sana. Itu yang menarik sebetulnya. Jadi sebetulnya sinetron-sinetron sekarang itu Pak, menggunakan cara teatrikal. Jadi coba bayangkan di panggung, itu ya, di panggung dengan sound yang tidak ini nggak di sini, dia mic-nya di atas semua. Itu yang namanya bisik-bisik itu tetap harus keras gitu. jadi pengaturan suara, dinamika suaranya itu teatrikal panggung gitu tuh, seolah-olah seperti itu. Jadi antara mau bisik-bisik ngomong sama marah itu tuh nggak ada beda. Yang membedakan nanti terus ekspresi ekspresi muka gitu ya, gerak tubuhnya dan sound effect yang dimunculkan. Tapi suaranya biasanya gitu kalau teatrikal. Kita dulu pernah ikut yang punyanya salah satu temennya Rendra, itu siapa sih, gak lupa aja. Itu nggak jadi, itu kayak gitu. Problem itu di sinetron kita sama teater. Oke. Pak Tata, thank you. Pak, satu lagi kecil. Ini kan produksi, akhirnya kita produksi bunyi-bunyian. Berarti apakah unsur-unsur tadi itu lalu penting sekali kita, itu yang di mixing kita bilang balancing sama main velocity itu ya? Apakah dinamika bisa kita atur pasca recording, atau sebenarnya sejak pas recording tuh kita harus sudah atur besar kecilnya, kayak tadi Pak Tata bilang kalau misalnya di teater, itu nggak ada bisik-bisik juga kencang tuh. Nanti pas produksinya kalau memang itu di record kita bisa balancing, kita maximizing, equalizing itu. Sebetulnya gini, kalau editing, mixing, mastering dan sebagainya gitu ya, processing kita mengedit itu porsinya tuh sebetulnya hanya 20% lah kalau kita katakan dengan persentase. Selebihnya itu adalah source-nya, sumbernya harus sudah matang dulu. Saya dulu pernah waktu saya masih belajar recording gitu sama guru saya gitu, saya rekam suaranya fals gitu, terus saya tanya, Mas, ini saya ngerekam suaranya kok fals ya, ini solusinya gimana? Terus dia bilang, oh gampang, rekam ulang. Udah direkam ulang kok masih fals ya? Oh gampang, ganti penyanyi gitu. Jadi memang ada teknologi Meloden untuk membuat suara itu nggak fals, tapi itu nggak, tetap secara rasa beda, karena musik kan bicara dengan rasa ya. Musik nggak cuma musik seni, itu kan bicara dengan rasa. Nanti akan beda rasanya. Jadi lebih baik di sumbernya itu, Pak. Bukan di proses mixing mastering gitu ya. Iya, karena saya kira anak-anak tuh nanti recordingnya mungkin pakai handphone untuk bunyi-bunyian dan beberapa, lalu ada proses mastering dan mixing itu yang mungkin bisa di-enhance lah. Bunyi-bunyian yang tadinya jelek, recordnya cuma pakai handphone, lalu diangkat gitu suaranya. Oke, baik, terima kasih, nanti saya pastikan itu. Kalau saran saya malah justru yang rekamannya itu yang di ini. Ya, pastikan kedap suara dan tidak harus ini sih. Saya di kelas saya apresiasi musik pun juga tidak harus rekaman di studio, rekaman dan sebagainya itu kan. Mungkin kalau yang punya alat home recording nggak masalah, tapi kalau yang nggak punya kan mungkin jadi beban tersendiri ya. Jadi ya yang sederhana di rekam sekarang, HP kan udah canggih, direkam di HP, terus kemudian dipakai laptop biasa gitu, nggak masalah. Yang penting kan ininya bukan hasil audionya, tetapi konsepnya teman-teman gitu ya. Baik, Pak Hans, thank you, terima kasih sekali teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan,
terakhir karena Pak Hans harus mengajar, ini 8 menit tersisa sebelum Pak Hans pindah kelas. Silakan kalau ada yang mau. Mungkin hambatan kalian sendiri soal bunyi-bunyian di project. Oke, Pak Hans, saya kira tidak ada karena ini nanti di-record, nanti teman-teman bisa putar lagi dan kalau izin, kalau misalnya mereka ada pertanyaan, saya lalu forward pertanyaan mereka ke Pak Hans untuk lalu Pak Hans bisa bantu kami dalam proses produksi. Pak Tata, adakah yang mau disampaikan sebelum kami tutup? Udah, kayaknya Oke. tinggal ya, maksudnya anak-anak nyoba nanti pasti di sana ada masalah baru. Ya. Terima kasih Pak Tata, Pak Hans, terima kasih banyak sebagai tamu kuliah kami, kuliah tamu kami, pembicara tamu kami di kuliah kami. Thank you sudah hadir. Thank you sekali. Saya sendiri belajar. Saya sendiri belajar di kesempatan ini. Nanti kami menunggu link recordingnya. Nanti akan saya upload ya, terus saya share linknya. Siap. Dengan demikian teman-teman, kuliah kita berakhir karena Pak Hans harus kuliah lagi. Boleh live, sampai ketemu di minggu depan. Nanti saya dan Pak Tata akan kirim koreksi-koreksi untuk kalian di WA group. Mungkin kami voice note saja. Saya juga belum sempat mendengar dan melihat kalian. Nanti berdasarkan pemahaman kami tentang apa yang Pak Hans sampaikan, kami akan beri koreksi tambahan dan perbaikan untuk perbaikan proyek kita. Thank you Pak Hans. Boleh unrecord dan boleh live, kami juga boleh izin live. Saya dan Pak Tata izin live. Ya. Thank you Pak Hans. Terima kasih Pak Hans. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih.